ini kita sudah masuk pada bulan Hijriah, yakni bulan Rabiul Awal. Kalau orang Jawa, bulan Maulud. Nah, kita sudah masuk pada bulan Rabiul Awal. Ini malam, kalau nggak salah malam yang keempat. Hari yang keempat, karena sudah bergantian maghrib, berarti sudah masuk hari yang keempat. Nah, biasanya Bapak Ibu bahwa ketika kita sudah masuk ke bulan Rabiul Awal ini, ada satu keistimewaan. Kita banyak diingatkan mungkin oleh para khotib, para mubalek, para ustadz tentang satu sosok yang sangat agung yang lahirnya di bulan Rabiul Awal, yang merupakan Nabi penutup zaman, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pribadi yang agung ini, pribadi yang sangat luar biasa ini, tidak hanya diakui oleh segenap umat muslim, tetapi juga orang-orang non-muslim pun mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah ini merupakan sosok yang sangat luar biasa, yang ajarannya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan, terhadap sejarah di dunia ini. Dulu mungkin pernah disinggung oleh Ustadz Iqbal tentang satu buku yang disusun oleh Michael X. Hart, ya. Bukunya semacam ini, ya, saya bawakan ini. Ini menyusun dari 100 tokoh di dunia ini yang paling berpengaruh terhadap sejarah kemanusiaan ini. Meskipun penulisnya ini seorang Kristen, ya, tapi dia justru menempatkan Muhammad membawa risalah Islam ini sebagai satu tokoh yang memang betul-betul bisa mengubah tatanan peradaban dunia ini. Kalau di dalam istilah kita minadzulumati ila nur, dari zaman yang kegelapan menuju ke zaman yang penuh cahaya keimanan. Kita tahu bahwa Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW ini lahir di satu tempat yang sangat gersang, yang peradabannya ini betul-betul peradaban yang terbelakang. Banyak peperangan, banyak kemaksiatan, banyak kerusuhan di sana. Nah, disitulah Muhammad itu dilahirkan. Tapi dengan bimbingan Allah, ya tentunya dengan izin Allah, maka Muhammad ini dalam kurun waktu yang sangat singkat, hanya 23 tahun sejak beliau ini diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun, kemudian beliau berdakwah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ini ternyata pengaruhnya itu sangat kuat sekali terhadap pengikutnya. Nah, dari situlah kemudian dengan didasari oleh jiwa kecintaan para sahabat, para tabiin dan sebagainya, ini ajaran Muhammad ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bahkan dari sejarah sesuatu yang seakan-akan tidak mungkin, ini menjadi mungkin. Dari manusia-manusia yang terbelakang, dari manusia yang mungkin jumlahnya sedikit, tapi bisa mengalahkan dua imperium yang sangat besar, Persia dan Romawi. Ini dikalahkan oleh
umat Islam yang mungkin cuma sedikit kalau dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Persia dan Romawi ini. Nah, maka dari itu Mitchell Eichhardt ini ya ini kemudian menempatkan bahwa Muhammad inilah yang tokoh nomor satu di dalam sejarah kehidupan manusia ini, mengalahkan Nabi Isa sendiri. Kalau Nabi Isa di dalam buku ini berada pada peringkat yang ketiga. Kalau peringkat pertama itu Rasulullah Muhammad, kemudian peringkat keduanya itu seorang ilmuwan yang namanya Sir Isaac Newton. Ini ternyata pengaruhnya menurut Michael Eichhardt ini, pengaruhnya terhadap peradaban manusia ini lebih berpengaruh Newton daripada Nabi Isa itu sendiri. Ya, karena dengan penemuannya, dengan keilmuannya, Newton ini bisa merubah peradaban dunia. Dengan hukum-hukum yang ditemukannya, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, kemudian tentang percepatan gravitasi dan sebagainya. Ini ternyata pengaruhnya terhadap perubahan peradaban dunia ini sangat besar sekali. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan sedikit mengulas tentang bagaimana Rasulullah itu, bagaimana kehidupan Bapak Ibu, bahwasanya ada sebuah hadis dalam riwayat Rasulullah itu pernah ngendika, aku ini sangat saudara yang kau rindukan ya Rasulullah. Ternyata kata Rasulullah itu adalah, saudaraku itu adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, mungkin jaraknya dari segi tempat jauh, atau mungkin dari segi waktunya juga berjarak. Seperti mungkin kita jaraknya jauh dari Rasulullah, baik itu tempat maupun waktunya, tapi dia itu beriman kepadaku. Itulah saudara-saudara yang dirindukan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk ini. Kemudian juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentang Rasulullah ini sendiri ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kehidupannya ini ya, ini menceritakan kehidupannya itu lahir pada hari Senin, kemudian diangkat menjadi Nabi pada hari Senin juga, wafatnya juga hari Senin, keluar hijrah dari Makkah ke Madinah juga pada hari Senin, tiba di Madinah pun pada hari Senin. Kemudian peristiwa ketika mengangkat Hajar Aswad ditempatkan ke tempat yang semestinya itu juga pada hari Senin. Ini pada hadis riwayat Tabrani dan Ahmad. Nah, tapi di luar itu Bapak Ibu yang Allah, kita tidak membicarakan keutamaan pada hari Senin itu, tapi sedikit kami akan menyampaikan bahwasanya kedatangan Rasulullah itu sudah dikabarkan jauh sebelum Rasulullah itu lahir. Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwasanya aku adalah doa ayahku Nabi Ibrahim, kabar gembira Nabi Isa, dan ibuku, nama ibunya Rasulullah, Aminah ya. Dan ibuku melihat cahaya yang keluar darinya menerangi istana-istana di Syam. Ini pada hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Artinya Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, bahwasanya yang pertama, aku adalah doa ayahku Nabi Ibrahim. Ini memang kedatangan Rasulullah ini sudah diketahui oleh para nabi-nabi sebelumnya. Kedatangan Rasulullah ini dimintakan juga oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu sudah membangun Baitullah ya, Ka'bah bersama Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah dengan doanya, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim
innaka antal azizul hakim. Ini doa Nabi Ibrahim yang dipanjatkan oleh kepada Allah tentang permintaan Ibrahim agar di kota Bakkah atau kota Mekah ini nantinya diturunkan seorang nabi dan rasul. Kata Ibrahim, ya Allah, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Hikmah ini penafsirannya adalah As-Sunnah. Serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ya, ini doa Nabi Ibrahim yang dipanjatkan agar ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah di kota Makkah atau Bakkah ini, beliau meminta agar di tempat inilah beliau minta agar diutus seorang rasul dari kalangan mereka. Kalau kita lihat itu berarti di kalangan bangsa Quraisy ya yang saat ini. Nah, kemudian juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain doa Nabi Ibrahim, ternyata kedatangan Rasulullah ini juga di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa ini sudah diucapkan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Karena pada saat itu kalangan murid-muridnya Nabi Isa itu menganggap bahwa Nabi Isa ini adalah Nabi yang terakhir. Nabi yang menyempurnakan segala ajaran-ajaran para nabi-nabi sebelumnya. Tetapi kemudian Nabi Isa berkata, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila ini Rasulullah ilaikum. Wahai dan inilah ketika Isa Ibnu Maryam ini berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Ini menekankan bahwa Nabi Isa ini adalah utusan Allah. Nabi Isa ini adalah Rasul, bukan Tuhan. Kemudian kata Nabi Isa berikutnya, musaddiqal lima baina yadayya minat taurati, dan aku diutus untuk membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Jadi tugasnya Nabi Isa ini ketika dia diutus sebagai Rasul, tugas yang pertama adalah dia membenarkan kitab sebelumnya yang dibawa oleh Musa, yakni kitab Taurat. Kemudian yang kedua, wa mubasyiram birasuli ya'ti mim ba'dihi ismuhu Ahmad. Dan Nabi Isa ini mengabarkan, memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang datang sesudahku. Artinya ini menepis anggapan muridnya Nabi Isa bahwa aku ini Nabi Isa ini, aku ini bukan rasul terakhir, tetapi nanti akan ada rasul lagi setelahku. Ini memberikan kabar gembira kepada muridnya bahwa nanti setelah aku ini akan datang lagi rasul ya, yang namanya Ahmad. Nah, yang kita kenal Muhammad ya. Jadi kata Ahmad dengan kata Muhammad ini agak sedikit berbeda. Nah. Kemudian selanjutnya falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Tapi kemudian tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Ini memang Bani Israel ini selalu mengharapkan bahwa Nabi yang diutus Tuhan di dunia ini adalah dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Israel. Itu yang diharapkan seperti itu. Tapi ternyata kok ini yang datang bukan dari kalangan Bani Israel, justru dari negeri yang mungkin jauh ya, yang dari Mekah, ya, dari suku Quraisy. Nah, padahal Nabi yang datang terakhir ini sudah membawa bukti-bukti yang nyata tentang kenabian, tentang kerasulan. Nah, maka sifat Bani Israel yang
dalam tanda petik sebenarnya Bani Israel itu orang yang pintar tetapi sangat arogan ya, dan terkenal ngeyelan. Maka dia tidak mengakui karena nabi yang datang itu bukan berasal dari kelompok atau kalangan Bani Israel. Maka dia mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Nah ini pengingkaran orang-orang Bani Israel terhadap kerasulan Muhammad SAW. Bapak yang dimuliakan Allah, tadi kami sampaikan bahwa ada sedikit perbedaan ya kata Ahmad dan Muhammad ya. Kalau di dalam Al-Quran ini disebutkan kata Ahmad. Ini menunjukkan bahwa Ahmad dan Muhammad ini merupakan implementasi dari habluminallah dan habluminanasnya. Jadi orang yang punya kedudukan tinggi dalam ibadah itu disebut dengan Ahmad, kedudukan yang paling tinggi. Tapi kalau orang yang mempunyai satu sikap terhadap muamalah yang sangat tinggi, itu namanya Muhammad. Nah, jadi bayangan kita ya bahwa Ahmad itu hubungannya dengan habluminallah, hubungannya dengan pengabdian ibadah kepada Allah, habluminallah. Tapi kalau Muhammad ini hubungannya dengan manusia. Tapi semuanya merupakan pribadi-pribadi yang agung, nah, pribadi yang punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Kemudian juga ibu bapak yang dimuliakan Allah, tadi kata Rasulullah bahwa ketika dia itu masih di dalam kandungan ibunya, Aminah ini bisa dengan izin Allah ini keluar cahaya dari perutnya Fatimah perutnya Aminah ya, sehingga beliau itu bisa melihat istana-istana yang ada di Syam. Ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Doat umi hina wadoatni satu aminha nuran wadoat lahu kusuru busro. Ibuku melihat cahaya terang yang dapat menerangi istana-istana di Basrah atau di Syam ketika melahirkanku. Bapak yang dimuliakan Allah, maka kita sebagai Rasulullah, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, monggo ini di momentum di bulan Rabiul Awal ini kita betul-betul bisa meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana bukti bahwa kita ini cinta kepada Rasulullah? Mungkin dulu pernah juga disampaikan ya, bahwasanya yang paling utama yang menunjukkan kita ini cinta kepada Rasulullah itu adalah dengan cara kita ini beriman dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dalam surat An-Nisa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat 136, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang ini telah sesat yang sejauh-jauhnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang pertama bukti bahwa kita ini cinta kepada Rasulullah ini dengan cara kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kita mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah,
apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah ini meninggalkan dua perkara apabila kita berpegang pada keduanya, tidak akan sesat selama-lamanya. Yakni kitabullah dan sunnah Rasul. Kitabullah adalah Al-Quran, maka kita ikuti apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Semampu kita ya, tentu semaksimal mungkin. Mungkin kita sebagai umat Rasulullah di akhir zaman ini, ya mungkin keimanan kita mungkin jauh sekali dibandingkan para sahabat, tapi paling tidak kita punya kemauan, punya semangat untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam ini secara kafah. Minimal niat dulu. Kemudian sedikit demi sedikit kita laksanakan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Toh kalau misalnya kita belum mampu, itu bukan salahnya Al-Quran. Bukan salahnya Al-Quran itu ketinggalan zaman, tidak. Tetapi mungkin karena kemampuan kita baru sampai segitu. Keimanan kita baru sampai segitu. Insya Allah, Allah itu maha tahu dan Allah maha perso terhadap kondisi kita. Tetapi tetap kita harus punya azam, punya semangat bahwa kita ingin melaksanakan Islam itu secara kafah. Kemudian ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita juga harus punya kemauan yang kuat untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, apa itu sunnah Rasulullah? Kalau sunnah Rasulullah itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada qauliyahnya, ada fi'liyahnya, ada takririyahnya. Ini sunnah itu ada 3 ya. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Sunnah qauliyah itu adalah apa-apa yang diucapkan Rasulullah, dingendikake Rasulullah. Rasulullah memerintahkan A, Rasulullah melarang B, dan sebagainya. Ini adalah sunnah-sunnah yang diucapkan oleh Rasulullah. Dan itu banyak, hadis-hadis itu banyak. Rasulullah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini salah satu ucapan Rasulullah. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, hendaklah dia memuliakan tetangganya, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini sunnah Rasulullah yang berupa ucapan qauliyah. Kemudian juga sunnah yang harus kita ikuti semaksimal mungkin adalah sunnah fi'liyahnya, perbuatan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu melakukan sesuatu. Misalnya Rasulullah mengajari kita gerakan sholat. Nah, kita ikuti gerakan sholat itu sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Bagaimana takbirnya Rasulullah, bagaimana rukuknya Rasulullah, sujudnya Rasulullah. Nah, ini yang kita ikuti. Ini perbuatan Rasulullah yang merupakan sunnah Rasulullah yang harus kita ikuti. Jangan kita menyalahi. Jangan kita kemudian cari ajaran-ajaran sendiri di luar apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kemudian yang ketiga, sunnah yang harus kita ikuti juga itu adalah sunnah takririyah. Takririyah itu apa ya? Itu sikap atau ketetapan. Jadi apa yang dilakukan sahabat, kemudian kok Rasulullah perso, Rasulullah diam saja. Artinya tidak menyuruh dan juga tidak dilarang. Ini seperti salah satu contohnya misalnya ketika Rasulullah melihat para sahabatnya ini menangkap biawak, ya, kalau ini biawak, ini membakar kemudian makan daging biawak. Ini Rasulullah perso tetapi diam saja. Artinya dia tidak dilarang maupun tidak disuruh. Kemudian juga
sikap Rasulullah juga ini terhadap apa yang dilakukan oleh Bilal yang namanya eh, sholat sunnah syukril wudhu. Jadi dalam satu riwayat itu ya Rasulullah itu pernah bermimpi beliau itu mendengar suara tekleknya atau sendalnya Bilal itu di surga. Kemudian Rasulullah bertanya pada Bilal, wahai Bilal, apa amalanmu yang sangat dahsyat, ya, sangat luar biasa sehingga kok suara sandalmu itu sudah terdengar di surga. Maka kata Bilal, ya Rasulullah saya nggak punya amalan yang istimewa. Cuma saya itu berusaha bahwa ketika saya batal wudhu, kemudian saya wudhu, dan setelah wudhu itu saya selalu sholat. Jadi berwudhu, sholat, batal wudhu, kemudian ambil air wudhu, setelah itu sholat. Begitu seterusnya Bilal itu. Nah, jadi ketika dia sudah selesai wudhu, entah itu kemudian apa sholat wajib atau sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib otomatis ya. Tapi ketika kemudian dia batal wudhu, kemudian ambil air wudhu, belum masuk sholat wajib, dia tetap melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Kalau kita mungkin bilang itu sholat sunnah setelah wudhu ya, syukril wudhu, syukur kepada setelah dia berwudhu. Ini amalan. Dan Rasulullah ini tidak memerintahkan, juga tidak melarang Bilal. Ya, ini dia hanya Rasulullah diam saja, hanya menanyakan dan itu Rasulullah tidak berkomentar apa-apa. Nah ini juga termasuk sunnah takririyah. Monggo kalau penjenengan mau melaksanakan juga nggak masalah. Setelah jenengan mungkin berkentut atau baropo ya, batal wudhu nih, segera wudhu, baru wudhu kemudian sholat. Setelah itu aktivitas yang lainnya. Kok batal nih? Wudhu nih. Terus sholatnya. Ya, mungkin itu rekoso ya kalau kita bayangkan rekoso ya. Apalagi sing wetenge lagi loro, lagi mules ya. Ya itu sholat terus ya. Tapi ini nggak masalah, nggak masalah. Itu salah satu contoh sikap Rasulullah saja. Kemudian juga sikap Rasulullah juga ini sunnah takririyah itu menyikapi tentang tayamumnya 2 orang sahabat. Jadi ketika itu ada 2 orang sahabat sudah masuk waktu sholat, dia 2 sahabat ini tidak mendapatkan air untuk wudhu. Nah akhirnya kedua sahabat ini kemudian tayamum, kemudian sholat wajib ya, sholat wajib. Nah setelah kemudian melakukan perjalanan, kok dilalahnya, qadarulahnya ini misalnya dia sholatnya tadi dengan tayamum sholat duhur ya. Kemudian setelah sebelum masuk asar ternyata 2 sahabat ini menemukan air. Nah, bagaimana sikapnya ini 2 sahabat ini bertentangan. Kemudian yang satu ini, nah tadi saya sudah sholat duhur, sudah dengan tayamum, sudah sholat duhur. Ini kok saya sekarang ketemu air. Maka kemudian sahabat yang satu ini ambil air wudhu, kemudian sholat duhur lagi. Tapi yang satu tidak. Yang satu aku tadi sudah sholat duhur ya. Sehingga dia tidak ambil air wudhu lagi, tapi tetap nanti melaksanakan sholat asarnya gitu. Jadi yang satu itu mengulangi sholatnya, yang satu ini tidak mengulangi sholatnya. Nah, bagaimana sikap Rasulullah, ketetapan Rasulullah ketika Rasulullah diceritakan seperti itu, maka Rasulullah ini berkata kepada yang mengulangi sholat, yang tidak mengulangi sholat ya, yang tidak mengulangi sholat, beliau berkata, kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup. Jadi nggak usah mengulangi, nggak apa-apa. Tapi kemudian beliau berkata pada yang mengulangi sholat, dia katakan bagimu pahala 2 kali. Jadi nggak apa-apa, kita mengulangi sholat atau tidak nggak masalah. Jadi misalnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mungkin di perjalanan ya naik bis atau naik pesawat,
Nah, sudah masuk waktunya sholat, kita sholat dengan tayamum di bis atau di pesawat gitu ya. Tayamum sudah sholat. Nah, setelah itu ternyata kok bisnya berhenti di rest area itu. Ya. Untuk sholat berikutnya masih masih tersisa waktu. Kita boleh turun di rest area itu, ambil air wudhu, sholat lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu pahalanya 2 kali. Tapi kalau kita nggak melakukan sholat lagi, tadi sudah sholat di besok, ya sudah itu juga nggak masalah. Nah inilah jadi sikap Rasulullah di dalam menghukumi satu perbuatan sahabat ini, beliau memang berbeda dan ini tidak disalahkan dan juga tidak yang dibenarkan semuanya. Yang jelas ini benar semuanya. Rasulullah mempunyai sikap seperti itu. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, ini isanya jam ini benar sekedap. Nah, tinggal 6 menit misalnya. Jadi benar. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kembali bahwa kita ini harus membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Salah satunya kita beriman dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian juga kita perbanyak sholawat kita kepada Rasulullah. Karena orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebutkan nama Rasulullah dia tidak mau bersolawat. Maka ini sholawat itu monggo kita biasakan di dalam kehidupan kita. Paling enggak ketika kita habis sholat itu kita pasti sholawat. Kita mau berdoa itu kita awali dengan sholawat. Dan kita lazimkan lidah kita ini untuk selalu berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga monggo kita sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, kita juga banyak mempelajari riwayat-riwayat atau sirah-sirah tentang kehidupan Rasulullah. Bagaimana kehidupan rumah tangganya, bagaimana istri-istrinya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana perjuangan beliau. Kadang-kadang nyun ngapunten kita lebih paham kondisi keluarganya artis daripada kondisi keluarganya Rasulullah. Kalau kita ditanya siapa istrinya Raffi Ahmad, mesti kenal kabeh. Ya. Siapa istrinya Jokowi, mesti kenal kan gitu ya. Siapa istrinya Prabowo, tak kenal. Mantan ada ya. Ya, kita kadang-kadang publik figur itu kita kenal ya. Baik itu politikus, artis, olahragawan dan sebagainya. Tapi kadang kita tidak kenal bagi siapa istrinya Rasulullah. Yang kita kenal berapa istrinya Rasulullah? Ya. Dan 9, 11, 11 atau 12? Apa 13? Dan kau nyebutnya sakit nih. Mudah-mudahan sakit ya. Siapa? Sinten Mbak Jami? Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, Saudah. Lagi papat loh. Hah? Hafsah, 5. Maria Al-Qibtiyah. Ya. Lagi 6 loh. Padahal berapa? Katanya tadi 9. Ono sing rolas itu ya. Ya. Ya nanti browsing aja ya. Kalau putra putrinya Rasulullah ada berapa? Putranya 3, putrinya 4. Siapa wae? Qasim ya. Pertama Qasim, terus anak tertua itu Qasim ya. Maka Rasulullah itu sering disebut Abu Qasim. Bapaknya Qasim. Qasim terus sinten mulai? Nah, anak yang kedua bukan Abdullah. Abdullah itu nanti yang terakhir, agak-agak terakhir. Yang kedua itu setelah Qasim itu anak keduanya itu Zainab. Kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian yang kelima itu Fatimah, keenam itu baru Abdullah, ketujuh itu baru Ibrahim. Ibrahim itu dari Maria Al-Qibtiyah. Ya. Sedangkan istrinya yang ya anak-anaknya itu banyak dari Fatimah gitu ya. Hasanus. Dari dari Khadijah itu punya anak-anak itu, sedangkan dari
istri yang lain itu tidak ada selain Maryam Kiptiyah itu yang kemudian punya anak namanya Ibrahim itu. Ya mungkin ini Ibu Bapak yang Allah mungkin ini baru ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa ya sedikit membawa pengetahuan kita di bulan Rabiul Awal ini kita lebih banyak untuk belajar tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.